Jangan baca ayat ini kalau hatimu belum siap, karena ini bukan ayat biasa. Ini ayat balasan yang bila dipanjatkan, langit bisa murka. Ayat ini sering dianggap biasa sampai akhirnya hidup mereka berubah tanpa peringatan. Usaha runtuh, hubungan hancur, dan musibah datang tanpa mereka tahu sebabnya. Orang yang menzalimi, menfitnah, menjatuhkan, tiba-tiba kehilangan arah, rezekinya terputus, dan musibah datang tanpa bisa ditolak, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena murka Allah yang turun membela orang teraniaya. Ayat ini bukan mantra, ini adalah senjata doa yang Allah jadikan sebagai pengadilannya di dunia. Dan sebentar lagi kamu akan mendengar bacaan pembela paling keras saat tak ada satupun manusia berdiri di pihakmu. Tonton sampai akhir, karena di penghujung video ini ada doa kunci yang tak boleh dipisahkan dari ayat balasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabdah minal khairi kula mukhlaq. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga siapapun yang sedang mendengar video ini, Allah berkahi hidupnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah lindungi dari segala keburukan, dan Allah jadikan keluarganya tentram dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke tata cara mengamalkan ayat balasan ini, mari dengarkan firman Allah dalam surah Yasin ayat 43. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan mereka pun tidak diselamatkan. Ayat ini adalah peringatan keras dari langit. Sekuat apapun manusia, setinggi apapun kedudukannya, jika Allah sudah menetapkan, tak ada satupun yang mampu menyelamatkannya. Kejayaannya bisa berubah menjadi kehancuran, kelapangan berubah menjadi kesempitan, dan tak ada lagi penolong bagi orang yang terus-menerus berbuat zalim. Sebelum saya lanjutkan ke kisah nyata dari amalan ini, silakan tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar semakin banyak saudara kita yang tahu bahwa Allah tidak pernah diam ketika hambanya dizalimi. Jangan di skip, karena doa inti dari ayat balasan ini baru akan saya sampaikan di bagian terakhir video. Itulah rahasia yang membuat orang zalim menerima balasan dan tak akan selamat, bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena murka Allah yang maha adil. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang membuat hati bergetar. Beberapa waktu lalu, setelah saya mengisi kajian di sebuah masjid kecil di kawasan perumahan, saya dihampiri seorang ibu rumah tangga. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ustadz, saya difitnah oleh salah seorang pengurus masjid. Saya dituduh mengambil uang donatur masjid, padahal saya tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Nama saya dihancurkan. Saya sudah menjelaskan, bahkan sudah bersumpah. Namun fitnah itu terlanjur menyebar dan tak ada yang mau mendengarkannya. Saat itu saya hanya menasehati, jika ibu benar dan merasa terzalimi, jangan balas dengan emosi ya bu. Bersabarlah, dirikan sholat, lalu mintalah pertolongan kepada Allah. Bacalah surah Yasin ayat 43 sebagai doa orang teraniaya, dan sertakan doa penyerahan diri ini setiap malam dengan tenang dan penuh adab." Subhanallah, tidak sampai 2 minggu kemudian, setelah sholat berjamaah di masjid perumahan itu,
Ibu yang dulu pernah curhat kepada saya kembali menghampiri dengan mata berkaca-kaca. Ia menyampaikan bahwa Allah telah membuka kebenarannya. Ia pun menceritakan uang donatur yang selama ini hilang ternyata digunakan oleh orang lain. Sedikit demi sedikit faktanya terungkap, hingga akhirnya pengakuan pun muncul. Fitnah yang sempat mencoreng nama baiknya runtuh dengan sendirinya, tanpa ia harus membela diri dengan kemarahan atau pertengkaran. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, justru orang yang memfitnah, dia kehilangan kepercayaan, rasa malu menyeliputi dirinya, hingga akhirnya ia dikeluarkan dari kepengurusan masjid dan tersisih dari lingkungan perumahan. Masya Allah, inilah bukti nyata bagaimana ayat balasan ini menjadi tameng langit, melindungi hamba yang terzalimi, membalikkan keadaan tanpa keributan, tanpa perlawanan, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Cukup Allah yang bertindak. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, menurut para ulama ahli hikmah, amalan ayat balasan ini dilakukan di waktu yang terbaik setelah sholat subuh dan maghrib. Istiqomahkan minimal 7 malam berturut-turut hingga lenyap kezaliman di kehidupanmu. Caranya yang pertama, baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang kedua, membaca tasbih 1 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat, baca surah Yasin ayat 43 sebanyak 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna saknukrikhum fala sorikholahum walahum yungkodun. Ini artinya, jika kami menghendaki, kami akan menenggelamkan mereka, kemudian tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak pula diselamatkan. Yang kelima, setelah itu tutuplah dengan doa balasannya 3 kali dengan menyebutkan nama orang yang zalim kepadamu. Allahumma qutli bihaqi min. Setelah min ini, nama orang yang zalim kepadamu itu siapa? Dilanjutkan waja'al ibratan lil mu'tabirin iya sadid. Saya ulangi, Allahumma qutli bihaqi min, nama orang yang zalim, waja'al ibratan lil mu'tabirin ya sadid. Ini artinya, ya Allah, tegakkan kebenaran untukku darinya ini kemudian diisi siapa, dan jadikanlah pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, wahai zat yang siksaannya sangat keras. Yang keenam, baca ayat ke-129 surah At-Taubah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dibaca 7 kali. Ini artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Menurut hadis riwayat Abu Daud dan Abu Ad-Darda radhiyallahu an, barang siapa membaca 7 kali di pagi hari atau sore hari, maka Allah akan melindunginya dari apa yang dirisaukan, diberi kecukupan kepentingan dunia dan akhiratnya. Apakah ia membacanya dengan kesungguhan atau tidak dengan kesungguhan? Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, kalimat ini bukan hanya doa, tetapi benteng langit untuk membungkam orang yang zalim, hingga dicukupkan hidupmu dengan rezeki yang berlimpah. Yang ketujuh, tutup dengan membaca sholawat Nabi 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, dua ayat ini bukan untuk melampiaskan amarah, melainkan untuk menyerahkan urusan kepada Allah. Amalkan dengan tenang dan adab, karena Allah Maha mengetahui siapa yang terzalimi dan siapa yang menzalimi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga kita sekeluarga dari segala bentuk kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.